Baik, selamat pagi yang terhormat Bapak Bagus selaku dosen pembimbing mata kuliah Internet of Things. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dimana kami membahas mengenai tema e-court. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota yang terdapat di dalam kelompok kami, yang dimana anggotanya ada Tri, Dwiki, Jaisiria, saya sendiri Theo, dan yang terakhir adalah Wolin. Next. Baik, berikut adalah substansi dari tema pembahasan kami pada pagi hari ini, yang dimana substansinya terdiri dari definisi e-court, sejarah terciptanya e-court, implementasi e-court di Indonesia, ruang lingkup e-court, proses persidangan secara online atau e-court, dan yang terakhir syarat dan ketentuan e-court. Next. Baik, pembahasan yang pertama mengenai definisi e-court. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan yaitu berupa replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban. Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, yang dimana seluruh masyarakat akan lebih menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara, atau dengan kata lain masyarakat dapat secara instan melakukan sebuah pendaftaran perkara tanpa jauh-jauh datang ke pengadilan yang tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah terciptanya e-court. Sejak tahun 1999, di Amerika Serikat juga telah dimulai yang namanya Public Access to Electronic Record, System Case Management and Electronic Case Files, dan berbagai pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas peradilan. Lalu di Australia sudah ada yang namanya Online Dispute Resolution atau penyelesaian sengketa secara online, di mana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online. Kemudian perkembangan peradilan di dunia juga mulai mengaruh pada pembangunan integrated judiciary atau iJudiciary dan tidak lagi sebatas e-court. Artinya, para pengguna manfaat teknologi peradilan tidak hanya terfokus pada pihak yang menjadi pemohon agar mengajukan permohonan dengan cara online, namun juga melibatkan seluruh pihak dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang berperkara. Selanjutnya yaitu implementasi e-court di Indonesia. Aplikasi e-court diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 di Indonesia. Berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perma tersebut berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Ruang lingkup aplikasi e-court. Yang pertama ada pendaftaran perkara online. Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court saat ini baru dibuka untuk pendaftaran perkara gugatan, bantahan gugatan sederhana, dan permohonan. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yaitu menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran dan bank, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, serta proses temu kembali data yang lebih cepat. Yang kedua, ada pembayaran panjar biaya online atau ESKUM. Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Semua perhitungan penaksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau ESKUM. Kemudian yang ketiga ada pemanggilan elektronik atau e-summons. Pemanggilan terhadap pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilkan secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka akan dipanggilkan secara elektronik pada persidangan berikutnya, dan jika tidak, maka pemanggilan berikutnya akan dilakukan secara manual. Kemudian yang terakhir ada persidangan elektronik atau e-litigasi. Aplikasi e-court juga mendukung persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan atau jawaban serta elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Selanjutnya berikut merupakan isian proses persidangan secara online. Pendaftaran perkara. Yang pertama, pendaftaran akun pengguna terdaftar. Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah memiliki akun pada aplikasi e-court. Cara melakukan pendaftaran melalui e-court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-court Mahkamah Agung. Dalam pendaftaran pengguna terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid, karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.
Yang kedua, login. Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama e-court. Setelah berhasil login untuk pertama kali, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat sesuai Perma nomor 3 tahun 2018. Bahwa pengguna terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh advokat. Yang ketiga, dashboard pengguna terdaftar. Dalam dashboard tersebut berisi beberapa kolom yang berisi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh pengguna terdaftar melalui e-court. Di antaranya informasi mengenai info perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran permohonan. Yang keempat, pendaftaran perkara. Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai advokat oleh pengadilan tingkat banding di mana advokat tersebut disumpah, maka berikut adalah pendaftaran perkara. Tahapan pendaftaran perkara melalui e-court sebagai berikut: memulai pengadilan, mendapatkan nomor registrasi online, pendaftaran kuasa, mengisi data pihak, upload berkas gugatan, elektronik SKUM atau SKUM, pembayaran atau e-payment, mendapatkan nomor perkara, mendapatkan panggilan elektronik atau e-summon, dan persidangan elektronik dan digitasi. Detail pendaftaran perkara pengguna terdaftar. Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan elektronik, dapat melihat ringkasan atau detail perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat menerima nomor perkara pada kolom kode dan tanggal registrasi. Dari nomor perkara yang telah terpilih, muncul semua informasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendaftaran, persidangan, dan dokumen. Pendaftaran perkara pengguna insidentil. Aplikasi e-court tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar, tapi juga untuk pengguna insidentil. Pengguna insidentil merupakan pengguna e-court temporary. Pengguna account untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk 1 kali dan 14 hari setelah tanggal putusan usur tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Kesemua pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran. Bentuk layanan yang diberikan untuk pengguna terdaftar advokat sama dengan bentuk layanan yang diberikan untuk pengguna insidentil. Ini adalah syarat dan ketentuan e-court. Yang pertama ada ketentuan umum. Ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna terdaftar aplikasi e-court. Syarat pertama, aplikasi e-court terdiri dari modul pendaftaran secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemberitahuan secara elektronik, serta pemanggilan secara elektronik. Berikutnya, pengguna aplikasi e-court hanya diperkenankan untuk menggunakan aplikasi e-court untuk tujuan yang telah dimaksudkan. Berikutnya, pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka. Berikutnya, pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi e-court. Berikutnya, pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Berikutnya, pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan aplikasi e-court untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal. Dan yang terakhir, pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-court ke orang lain. Next. Ketentuan berikutnya adalah penggunaan aplikasi e-filing. Aplikasi e-filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, ataupun tata usaha negara. Berikutnya, aplikasi e-filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunggahan dokumen dalam rangka-rangka yang telah ditentukan. Berikutnya, pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format-format yang telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi. Next. Ketentuan berikutnya adalah ketentuan penggunaan aplikasi e-payment. Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang telah ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM. Berikutnya, pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara seksama hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pembayaran, serta menyetujui bahwa setiap kesalahan dan keterlambatan menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar. Dan berikutnya, kegagalan untuk melakukan pembayaran ke nomor pembayaran dengan tenggang waktu yang telah ditentukan maka dianggap sebagai kadaluarsa, serta pengguna terdaftar harus mendapatkan nomor pembayaran yang baru. Dan yang terakhir, pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada nomor pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara. Selanjutnya yaitu ketentuan penggunaan aplikasi IPBT dan IPGL. Yang pertama, wajib dipastikan semua pemberitahuan melalui modul IPBT dan atau IPGL diterima dengan baik pada domisili elektronik pengadilan. Yang kedua, semua panggilan dianggap telah diterima apabila IPBT dan IPGL mencatat panggilan telah terkirim. Yang ketiga, pengguna dianjurkan memeriksa log pengiriman IPBT dan IPGL pada dashboard. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Tindakan pengguna terdaftar yang bertentangan dengan ketentuan akan menghasilkan sanksi. Yang pertama, sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara, dan ketiga, sanksi berat berupa pencabutan hak akses secara permanen sesuai bobot pelanggaran yang ditemukan dalam integritas aplikasi e-court. Lalu bisa saja sanksi dan penuntutan hukum pidana apabila Mahkamah Agung menyatakan adanya tindakan melawan hukum. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.